Jadi di sini kita akan menjelajahi beberapa tempat yang menjadi saksi sejarah G30 SPKI. Yang pertama ada Museum Sasmita Loka dan yang kedua ada daerah Lubang Buaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Widi Nurjaisa, saya Sefira Irwanti, saya Puji Setiawati, saya Ramadan, saya Vera Febriani, saya Yunisri Wahyuni, saya Listia Rismawati. Tunggu kelanjutan videonya ya. Dadah! Kalian udah ada yang tahu belum sama Museum Sasmita Loka? Sekarang kita mau menjelajahi Museum Sasmita Loka. Yuk kita cek. Jenderal Ahmad Yani tewas dalam pemberontakan pada pasukan Cakrabirawa di rumahnya yang sekarang menjadi museum. Museum ini bernama Museum Sasmita Loka Ahmad Yani yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1966. Tahu nggak sih kenapa museum ini dinamakan Sasmita Loka? Sasmita adalah pengabdian dan Loka adalah tempat. Jadi di sini adalah tempat pengabdian dari Jenderal Ahmad Yani untuk bangsa kita. Peristiwa kejadian ini berawal dari datangnya pasukan Cakrabirawa pada jam 4 dini hari. Rombongan Cakrabirawa atau pasukan pengawal istana berbarit merah datang ke rumahnya dan membuat kegaduhan. Rombongan Cakrabirawa lantas masuk ke rumahnya melalui pintu belakang dan mengetuk pintu dengan kasar. Saat itu, yang menyambut dan membukakan pintu adalah Mbok Milah, seorang pembantu di rumah Jenderal Ahmad Yani. Rombongan Cakrabirawa tersebut kemudian bertanya tentang keberadaan Jenderal Ahmad Yani dan meminta Mbok Milah untuk membangunkan beliau. Karena tidak berani, akhirnya Edi yang disuruh untuk membangunkan Jenderal Ahmad Yani. Pak Edi adalah salah satu putra yang menjadi saksi hidup kematian Jenderal Ahmad Yani. Pak Edi yang saat itu menyaksikan peristiwa tersebut menuturkan bahwa Bapak Ahmad Yani tertembak dengan 7 peluru, 2 diantaranya mengenai tubuhnya dengan senjata berjenis Thompson. Pasukan Cakrabirawa menyeret tubuh sang jenderal dengan menarik kakinya dan membiarkan tubuhnya terseret sampai luar rumah. Di sini kita masuk ke ruang khusus yang dimana Bapak almarhum Jenderal Ahmad Yani pakai ruang penerimaan tamu. Pada saat waktu itu ada penerimaan Mayor Jenderal dari Kalibata ini untuk membahas melaporkan mengenai pergerakan Partai Komunis. Oke, sekarang kita berpindah tempat. Di sini ada beberapa pusaka atau benda-benda yang diberikan oleh teman Bapak Jenderal Ahmad Yani. Contohnya di sini ada mahkota samurai kecil, busur dan anak panah yang diberikan oleh teman Letkol Ahmad Yani ketika sekolah Command and General Staff College tahun 1955 di Amerika Serikat. Lalu kita berpindah ke sebelah sini. Ini ada pangkat-pangkat selama Jenderal Ahmad Yani hidup. Ini tuh ada berbagai pejabat tinggi dan perguruan tinggi, contohnya seperti dari Unpad, UI, Komando Daerah Militer, Tambun Bungai. Lalu di sini ada lambang-lambang dari beberapa kesatuan ABRI dan badan-badan pemerintah yang diberikan kepada Jenderal Ahmad Yani. Lanjut, nanti kita langsung pindah ke sebelah tempat. Dalam ruangan kerja dari Bapak Jenderal Ahmad Yani bisa dilihat dan di belakangnya ada barang-barang juga dan Di sini juga ada tempat yang biasa digunakan untuk duduk para tamu. Sekarang kita berada di ruangan yang sering digunakan oleh Jenderal Ahmad Yani, yang dimana bisa dilihat sekelilingnya terdapat buku-buku yang terjajah rapi di lemari dan juga ada beberapa cenderamata yang biasa dipakai oleh Jenderal Ahmad Yani semasa hidupnya. Ini sering digunakan sebagai ruang kerja Jenderal Ahmad Yani semasa hidupnya. Ini adalah halaman depan rumah Jenderal Ahmad Yani. Biasanya Bapak Jenderal Ahmad Yani selalu diam di sana sambil lihat anak-anaknya bermain ayunan di sebelah sana. Kita akan menuju Monumen Pancasila Sakti yang berada di Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
Sekarang kita berada di Monumen Pancasila Sakti atau Lubang Buaya yang berada di Jakarta Timur, di mana di sini terjadi pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira yang menjadi korban G30 SPKI. Jadi teman-teman, adalah tepatnya di Lubang Buaya, yang dimana tempat ini menjadi tempat saksi bisu, yaitu penculikan ke-7 jenderal, yang di sini mereka tuh kayak disekap kemudian disiksa dikarenakan mereka ada konflik, yaitu bukan konflik, kayak isu ingin memberhentikan atau menurunkan Presiden Soekarno. Nah di sini mereka kayak diperlakukan sangat biadab, kayak dipukul, ditembak, dan kemudian disekap. Jadi bisa dilihat ke dalam teman-teman. Ini contoh adegannya pada saat itu. Ini merupakan lubang di mana pasukan 7 jenderal dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Lubang tersebut berkedalaman 12 meter dan diameter 75 cm. Di sini terdapat sumur tempat para jenderal dibuang setelah penyiksaan. Para jenderal dimasukkan dengan posisi terbalik, yaitu kepala terlebih dahulu lalu kakinya secara bertumpuk. Sekarang kita sedang berada di pos komando yang dimana pada tanggal 1 Oktober 1965 rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan gerakan 30 SPKI yang bertugas menculik pahlawan revolusi. Yuk mari kita saksikan ke dalam. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dapur ya. Nah, ini adalah dapur yang biasa digunakan untuk gerombolan PKI untuk melawan anggota pasukan pemberontakan. Rumah ini dipertahankan keasliannya dari mulai perabotan, genteng, dan sebagainya. Dan mulai dari bentuknya juga, dari isi rumah ini hingga perabotan yang ada di dalamnya yang bisa kalian lihat, ini tuh asli ya. Adalah alat transportasi atau mobil yang digunakan para pasukan Cakrabirawa dalam menculik jenderal pada tanggal 1 Oktober 1965. Nah, sekarang saya sedang berada di Monumen Pancasila. Nah, di monumen ini ada 6 jenderal dan 1 perwira yang diabadikan pada Monumen Pancasila ini. Jenderal TNI Ahmad Yani, Mayor Jenderal Siwondo Parman, Brigjen Panjaitan, Maijen Haryono, Maijen Suprapto, Maijen Sutoyo, dan Kapten Pierre. Sekarang kita berada di Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis. Di sini terdapat beberapa diorama yang terpampang yang menggambarkan bagaimana perjalanan Partai Komunis Indonesia berkembang di Indonesia, dan juga di sini terlihat cerita dari para pasukan Cakrabirawa bagaimana dia menjemput dan menculik para jenderal di malam 1 Oktober 1965. Kemudian kita lanjut ke gedung Paseban. Bisa kita lihat di sini terpampang para jenderal-jenderal yang menjadi korban dari keganasan Partai Komunis Indonesia. Di sini terdapat beberapa alat ataupun benda yang sering digunakan oleh para jenderal semasa hidupnya, dan juga ini terdapat baju-baju, tongkat, dan lencana yang sering dipakai oleh para jenderal ketika beliau masih hidup. Ini bisa kita lihat beberapa benda-benda, dan ini adalah miniatur denah dari Museum Lubang Buaya itu sendiri.
Jaya, jaya, jaya. Punjadi. Jaya, jaya,